Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman media sudah hadir semuanya. Jadi hari ini hari Selasa 9 Juli saya hadir di sini untuk mengawal sidang yang teman-teman semua juga sudah tahu ya. Ini inti permasalahan sidangnya apa. Dan saya di sini sebagai saksi fakta juga dari bulan Maret ketika saya bersaksi. Dan ternyata hari ini baru ada sidang lanjutannya yang mungkin agendanya akan dijelaskan lebih lanjut oleh pengacara, yaitu hari ini sidang saksi ahli gitu ya Pak ya. Ya. Jadi gimana? Oke sedikit. Oke, ini hari ini sidang terakhir ya untuk keseluruhan rangkaian pembuktian. Jadi tinggal satu kali sidang lagi dan itu tidak melalui sidang, hanya penyampaian kesimpulan. Setelah kesimpulan ya putusan. Nah, sesuai dengan apa yang sudah kami mulai, kami itu tentang pengujian undang-undang pasal 330 KUHP yang dilatar belakangi adanya kejadian-kejadian yang dialami oleh para ibu rumah tangga. Ya, ini fenomena yang bagaimana fakta yang tidak terbantahkan seseorang yang sedang berkonflik dengan pasangannya gitu ya. Fakta yang tidak terbantahkan ini banyak terjadi untuk membawa lari anak atau menarik anak. Nah, itu sudah kami uraikan dan ini semua fakta yang tidak terbantahkan. Nah, dalam pelaksanaan yang menjadi problem adalah penegak hukumnya yang kebingungan untuk menangani ada persoalan ini gimana kalau salah satu orang tuanya yang membawa atau menculik atau menarik anak tadi. Nah, untuk itulah tujuan kami di sini supaya clear, Mahkamah Konstitusi bisa menafsirkan supaya dispute masalah ini ada tafsiran yang menjadi norma. Tentunya kita semua tidak ada kekosongan hukum. Satu. Kedua, negara hadir untuk masalah-masalah seperti ini. Itu kedua. Dan yang terakhir yang saya sampaikan, karena ini menyangkut norma, nanti bagaimana di sini hadir ahli yang sudah kami ajukan dan juga Mbak Sania sebagai saksi fakta, tentunya bisa lebih cair ya, untuk lebih clear ya, akan dijelaskan oleh ahli kami terkait persoalan norma di dalam uji materi ini. Terima kasih. Yang khusus tadi kan beberapa pemohon mengatakan apa yang mereka alami itu apakah bisa dipakai pasal 330 atau gimana? Iya, jadi gini, pasal 330 itu masalahnya di norma ya. Kalau bukan di norma, di rumusan normanya. Yang kedua di tafsir normanya, bukan di penegakan hukum. Jadi saya berulang kali menyatakan bahwa karena normanya bermasalah, ditafsirkan secara multi oleh penegak hukum sehingga penegakan hukumnya bermasalah. Jadi awalnya dari norma. Nah, yang kedua begini. Jadi saya meminta kepada Mahkamah Konstitusi agar memberikan tafsir yang clear sehingga tidak menimbulkan kebingungan di kalangan penegak hukum. Jadi barang siapa menarik anak dari kekuasaan yang sah menurut peraturan perundang-undangan, jadi harus ditambahkan barang siapa menarik anak ya dari kekuasaan yang sah berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan tetap. Nah, kalau gitu clear. Jadi siapapun yang menarik anak itu adalah kejahatan jika dia tidak memiliki penetapan pengadilan berkekuatan tetap sebagai pemegang hak asuh anak. Itu sebetulnya message yang ingin saya sampaikan pada Mahkamah Konstitusi. Meskipun ada pertanyaan-pertanyaan terkait misalnya kalau misalnya anak tersebut sudah lama tinggal sama ibunya atau bapaknya, bagaimanakah mekanisme penarikannya? Nah, mekanisme penarikannya memang harus melalui perdata dulu. Cuman perdata kan ada masalah. Eksekusi pelaksanaan putusan yang berkekuatan tetap itu kita belum memiliki permanya. Karena belum memiliki permalah, maka para pemohon ya prinsipal di dalam ini melaporkan si bapak tersebut atau si orang yang menarik anak tersebut dengan menggunakan mekanisme hukum pidana. Jadi sebetulnya hukum pidana itu digunakan karena mekanisme pelaksanaan putusan pengadilan berkekuatan tetap terhadap pemegang hak asuh anak tidak bisa dijalankan oleh pengadilan atau jurusita pengadilan oleh penegak hukum. Karena itulah di sini tadi disampaikan oleh advokat kuasa hukum para prinsipal menyatakan bahwa negara tidak hadir dalam melaksanakan putusan pengadilan berkekuatan tetap terkait dengan pemegang hak asuh anak. Karena itu hukum pidana digunakan. Jadi hukum pidana itu jalan akhir. Karena jalan akhir ternyata ketika akan menggunakan hukum pidana ada multitafsir yang digunakan oleh penegak hukum. Multitafsir pertama, kalau orang tua yang menarik anak tersebut itu bukan tindak pidana.
Multitafsir yang kedua, jika yang menarik itu adalah orang tua yang telah memiliki putusan pengadilan berkekuatan tetap, ya, maka itu bukan tindak pidana. Jadi ada tafsir pertama, orang tua yang menarik itu bukan tindak pidana. Yang kedua adalah orang tua yang telah memiliki putusan pengadilan berkekuatan tetap, baru itu dianggap sebagai tindak pidana. Karena multitafsir inilah akhirnya kasus-kasus yang dilaporkan terkait dengan penerapan pasal 330 mentah pada proses penyelidikan, belum masuk ke penyidikan. Jadi penyidik menyatakan ini bukan tindak pidana, pasal 330 tidak diterapkan, tidak bisa diterapkan karena yang menarik adalah orang tua. Meskipun orang tua yang menarik itu bukan pemegang hak asuh anak yang sah, padahal pasal tersebut menyatakan pemegang hak asuh berdasarkan undang-undang, cuma tidak ditegaskan harusnya berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Jadi itulah sebetulnya menyebabkan pasal 330 itu karena tafsirnya sangat liar, multi, sehingga tidak bisa diterapkan. Karena itu pemohon yang diwakili kuasa hukumnya minta agar Majelis Konstitusi memberikan tafsir terhadap norma 330 itu agar bisa digunakan terhadap orang tua pemegang hak asuh anak berkekuatan tetap untuk mempidana, ya, siapapun yang menarik anak tersebut di mana dia bukan pemegang asuh anak tersebut. Itu yang saya pahamin ya terkait dengan norma pasal 330 yang saya sampaikan di pengadilan di Mahkamah Konstitusi hari ini. Apakah hasil putusan pengadilan itu masih lemah bagaimana sih? Mahkamah Konstitusi saya yakin akan berdebat ya. Hakim-hakimnya punya pandangan yang berbeda-beda terkait apa yang saya sampaikan. Bisa ada yang sependapat, bisa juga ada yang tidak sependapat, bisa juga mereka menafsirkan ini sebagai masalahnya di penegakan hukum bukan di normanya. Jadi ada kemungkinan. Jadi 9 hakim itu menurut saya akan punya pandangan. Nanti kita lihat putusannya. Pasti diharapkan juga ya memuaskan lah ya. Jadi tidak terjadi lagi multitafsir sehingga penegakan hukumnya jadi masalah. Jadi saya pengen ada tafsir yang tegas yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi sehingga bisa menegakkan norma 330. Sempat menyedot juga soal kemerdekaan anak mungkin Pak Tulus. Apa? Kemerdekaan anak. Perampasan kemerdekaan. Jadi sebetulnya pasal 330, 331, kemudian 328 ya, itu berkaitan dengan perampasan kemerdekaan anak dalam bentuk membawa lari anak dan penculikan anak. Tadi memang sempat ditanyakan tapi nggak saya jawab. Penculikan dengan membawa lari beda. Penculikan untuk tujuan eksploitasi atau untuk memeras atau untuk kekerasan. Membawa lari anak lebih pada penguasaan anak itu untuk memenuhi hak asuh anak tersebut dan pihak lainnya tidak diberikan akses pada anak tersebut. Jadi beda konsep tetapi sama-sama perbuatan itu digolongkan sebagai perampasan kemerdekaan anak. Dari kesannya mungkin melihat sejauh mana nih proses persidangan sebenarnya dengan kesan. Iya, kalau dari aku sih tadi mungkin dijelaskan sama Pak Ahmad ini kan dari sisi ahlinya ya. Kalau dari sisi saya gitu sebagai yang memang orang yang mengalami gitu. Tadi jadi yang namanya hak asuh anak itu punya kekuatan nggak gitu? Saya bisa jawab tidak. Hak asuh anak di Indonesia itu tidak memiliki kekuatan apapun karena tidak ada hukum yang melindungi. Itulah yang menjadi dasar gugatan dari para pemohon hari ini dan karena saya mengalami makanya saya dilibatkan sebagai saksi fakta. Jadi apa yang diharapkan dengan adanya sidang hari ini ya saya sangat berharap dari pernyataan Pak Ahmad ini sebagai saksi ahli bisa memperjelas dan mempertegas bahwa memang butuh adanya kekuatan dan butuh adanya ketegasan hukum untuk hak asuh ini bisa dianggap gitu. Karena kan kalau lembaga yang mengeluarkan itu juga bukan lembaga yang sembarangan ya, kelasnya Mahkamah Agung, bahkan kalau kasus saya sampai peninjauan kembali gitu, udah sampai kasasi. Jadi itu memang satu lembaga yang jika mengeluarkan satu putusan harusnya berkekuatan hukum yang jika tidak ada yang mengikuti atau tidak nurut dengan putusan itu harus mendapat sanksi pidana. Jadi itu yang kita minta keadilan pada intinya seperti itu. Gitu. Iya sih dan mungkin hari ini saya hadir itu juga sebagai bentuk kalau saya selalu mengawal kasus ini dan saya sangat berharap besar harapan saya hari ini dengan hasil akhir karena ini juga tadi sidang terakhir ya. Sidang terakhir setelah ini kita hanya kesimpulan dan itu juga tidak melalui sidang dan langsung putusan. Gitu. Jadi setelah sidang hari ini akan ada sidang lagi dan itu langsung sidang putusan. Jadi hari ini saya ingin menyatakan bahwa
saya memohon doa yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Indonesia, terutama sesama orang tua. Saya ingin mengetuk pintu hati lembaga-lembaga terkait, pihak-pihak terkait, terutama Mahkamah Konstitusi, agar bisa betul-betul mengabulkan permohonan ini dengan hati nurani, karena ini memang semata-mata hanya orang tua yang meminta haknya, hak dasar, hak mutlak kami sebagai pemegang hak asuh inkrah yang memang sudah memiliki hak, dinyatakan oleh negara memiliki hak, dan semoga kami bisa mendapat perlindungan hukum dan ujung-ujungnya itu tidak jauh dan tidak bukan untuk anak-anak juga. Dan anak-anak itu merupakan sumber daya manusia, SDM negara, yang juga merupakan satu investasi dan satu aset yang besar dan baik untuk negara. Jadi saya rasa ini adalah satu langkah yang memang kesannya sepele, karena mungkin ini satu pasal yang tidak banyak orang tahu, tidak banyak orang berpikir untuk menggugat, tapi ternyata dampaknya itu besar. Jadi saya mengetuk pintu hati kepada para hakim, Mahkamah Konstitusi semuanya agar bisa mengabulkan permohonan ini demi kemaslahatan hak orang tua dan juga hak anak di Indonesia. Mengawal sampai menyuarakan juga di sosial media. Nah ini banyak dukungan atau mungkin banyak ibu-ibu di sana yang mungkin pada komentar atau gimana mungkin kepada Mas Adi? Ya, alhamdulillah ya, saya rasa kalau sudah menyangkut masalah anak, semua ego dan marah itu tidak diikuti, tapi memang lebih ke arah hati nurani yang berbicara. Ketika orang mendengar, kita tidak perlu menjadi orang tua untuk mengerti rasanya sedih dan sakit dipisahkan oleh orang yang kita sayang. Belum jadi orang tua, tapi pernah kan ngerasain sedih dan sakit dipisahkan oleh orang yang kita sayang? Gimana kalau anak sendiri gitu. Jadi mungkin dukungannya juga sangat luar biasa, dan betul saya menyuarakan juga di media sosial karena menurut saya itu adalah salah satu bentuk ikhtiar saya sebagai ibu yang tidak bisa bersama anak sudah 7 tahun. Jadi kalau mendapat dukungan itu pastinya sangat berarti buat saya, dan kalau memang bisa dikategorikan, alhamdulillah hampir semua mendukung, mendoakan, termasuk hari ini agenda sidang hari ini juga semua banyak yang mendoakan, banyak yang mendukung, dan itu sangat berarti buat kita semua. Sempat ada dari ahli ada lawyer mungkin mengatakan bahwa adanya kekosongan hukum mengenai kalau misalnya lagi sidang gitu ya. Nah anak itu dipegang oleh siapa? Apakah harus ada peraturan hukum kayak gitu agar nanti anak itu bisa artinya tidak berat sebelah gitu untuk pas lagi sidang berlangsung sebelum ada putusan keluar gitu atau gimana? Maksudnya putusan apa nih? Hak asuh? Hak asuh. Oh oke. Kan anak tuh masih belum ada putusannya kan? Iya. Masih siapa, tapi ada orang tua yang mungkin sama aku aja kayak gitu. Nah, itu gimana mungkin? Oke, dari kami kuasa hukum mungkin sedikit menambahkan terkait dengan sama pertanyaan yang tadi di dalam persidangan. Jika jika terjadi sebelum adanya perceraian atau sebelum adanya putusan inkrah yang menyatakan bahwa hak asuh anak jatuh kepada salah satu orang tua untuk mengasuh anak tersebut, tentunya ini sang anak ini diasuh secara bersama-sama. Artinya apa? Memang belum ada aturan yang mengatur bahwa ketika belum ada putusan perceraian ini ke siapa nih? Ke salah satu, ke ibu atau ke bapak. Memang tidak ada, belum ada aturan undang-undang kita yang mengaturnya. Tapi ketika terjadi perceraian tersebut dan putusan inkrah, hak asuh anak dijatuhkan berkekuatan hukum tetap, ditentukan kepada salah satu pihak, baik si ibu atau si bapak, tentunya semua pihak harus mengikuti apa? Aturan daripada putusan sidang tersebut, putusan pengadilan tersebut. Gitu. Jadi dalam hal ini para pemohon adalah ibu-ibu yang tadi sudah dijelaskan bahwa ibu-ibu ini anaknya dibawa lari oleh mantan suaminya, ya. Jadi tentunya karena berdasarkan putusan hak inkrah yang sudah didapat oleh para pemohon ini, ya harus diikuti, seharusnya diikuti putusan pengadilannya dan harus taat. Tapi sementara apa? Tidak ditaati oleh mantan suaminya, dibawa lari anak tersebut. Jadi tidak ada yang namanya joint custody, mengasuh anak secara bersama-sama. Nah ini norma yang terjadi multitafsir sehingga implementasi terhadap para penegak hukum ini sulit untuk dilakukan terhadap pasal 330 tersebut. Tapi kalau kami beranggapan bahwa ketika putusan inkrah sudah jelas jatuh kepada salah satu orang tua
pemegang hak asuh anak tentunya orang tua yang satunya atau pihak terkait di dalamnya harus mengikuti putusan pengadilan tersebut. Ya. Kesannya mungkin apakah ini salah satu cara terakhir dari kamu untuk mendapatkan hak kamu atau bagaimana? Iya betul. Ini memang langkah terakhir ya, langkah terakhir secara hukum yang bisa saya lakukan. Udah mentok-mentok banget nih kalau udah tingkatan udah paling atas banget gitu. Jadi mungkin setelah ini nggak tahu lagi. Jadi besar harapan saya untuk ini bisa mendapat atensi yang cukup dan atensi yang baik dengan respon yang baik, yaitu diterimanya dan dikabulkan permohonan dari para pemohon ya, dan bisa menjadi satu jawaban yang sudah ditunggu-tunggu oleh banyak sekali ibu-ibu yang mengalami seperti apa yang saya alami. Dan hari ini saya bersuara untuk mereka semua. Saya mewakili mereka semua, untuk semua yang pernah cerita sama saya lewat media sosial, saya mendengar, saya membaca, dan ini menjadi salah satu bentuk dukungan saya agar bisa ada perubahan di negara Indonesia. Gitu. Kalau dikasih ketemu tidak ada, Mbak. Pun ketemu itu adalah usaha saya sendiri. Gitu. Jadi tidak pernah ada itikat baik, tidak pernah ada itikat untuk menemukan, itu sama sekali tidak ada. Betul. Kayak kemarin sempat waktu yang peristiwa yang heboh kemarin. Yang mana tuh? Banyak hebohnya nih. Yang terakhir katanya penculikan. Yang mana? Apa yang katanya dibawa disekap di rumah neneknya kayak gitu. Siapa itu, Mbak? Kayak anak kita semua. Hah, anak saya diculik? Enggak yang enggak salah. Yang terakhir aja gitu. Bukan, salah orang. Jangan dong, Mbak, jangan. Enggak. Oh ya. Oh, oke. Begitu saya no comment ya. Karena kalau misalnya memang kecuali memang salah satu pihak sudah ada hak asuh ingkrah, baru kita bisa ngomong kayak gini gitu. Bisa tahap ini juga nggak mudah loh gitu kan. Mungkin terakhir penutup dari dari pemohon yang diwakili Ci Angel yang memang dari awal berjuang dan akhirnya membentuk permohonan ini. Silakan Ci Angel. Ya, terima kasih. Jadi semuanya teman-teman media makasih banget, dan saya mewakili kita ini cuma emak-emak ya, rumah tangga gitu yang nggak pernah berurusan sama polisi dan hukum ya. Bahkan kita kalau di jalan ditilang aja tuh udah gemeteran gitu kan, dan nggak pernah terbayang bahwa kita akan harus sampai menginjakan kaki di MK gitu ya, dan berurusan dengan polisi bertahun-tahun gitu. Jadi ya itulah keberanian yang luar biasa. Dan tadi kita juga di dalam setelah habis itu kita juga nangis dan kita bilang ini mau ngapain lagi, dan rasanya capek banget gitu. Kita pingin udah berhenti aja gitu ya, pingin amnesia rasanya, nggak, supaya kita nggak ingat lagi gitu. Tapi kita ingat bahwa kita nggak boleh berhenti karena anak-anak kita membutuhkan kita. Dan bayangkan apa yang mereka alami gitu ya, bagaimana mereka dipisahkan dari ibunya yang setiap malam menyanyikan lagu bareng, berdoa bareng gitu kan, yang setiap saat menemani. Kalau anak sakit, anak itu kan dimanapun walaupun dia lagi senang-senang main, kalau sakit mau tidur dia pasti cari ibu gitu ya. Dan jadi kita nggak akan berhenti berjuang gitu dengan memikirkan anak-anak kami semua gitu. Kami mohon banget bantuannya dari teman-teman semua se-Indonesia gitu ya, teman-teman media. Kami tadi makasih banget kita udah didampingi oleh Mbak Sania juga gitu ya, dengan kuasa hukum kami, dengan ahli tadi. Kami mengetuk hati lembaga-lembaga Indonesia, kami mengetuk hati para hakim di Mahkamah Konstitusi, tolong demi anak dan ibu Indonesia gitu ya, tolong kabulkan permohonan kami. Itu aja, kami cuma pengen ketemu sama anak kami lagi, kami cuma pengen peluk anak kami lagi, bisa ngerayain ultah dia bareng. Saya udah 5 tahun nggak ketemu anak saya, nggak tahu ultah dia ada di mana. Kami cuma pengen bisa ngasih hadiah loh sama anak kami gitu kan, kalau dia ulang tahun gitu, cuma itu aja. Tolong itu, jangan dianggap bahwa ini masalah hukum gitu, karena kami harus berdebat sama polisi dan kami nggak mampu. Kami mohon bantuan dari para hakim yang mulia untuk mempertegas bahwa ini memang harus dilanjutkan gitu. Kami mohon doa dan dari ibu-ibu, anak-anak semua, orang tua, semua masyarakat Indonesia, tolong bantu doakan kami gitu ya, doakan kami supaya kasus ini bisa dikabulkan, dan para ibu-ibu dan orang tua lain lah yang mungkin masih mengalami hal yang sama atau kasih tahu kami gitu ya. Ayo kita sama-sama, yuk kita gandengan tangan gitu ya. Masalah ini masalah gunung es,
cuma kami berlima yang akhirnya sampai ke sini, tapi kami tahu banyak banget di luar sana gitu ya. Tadi Kak Sania juga bilang gitu, dan ayo kita bareng-bareng gitu. Kami mohon doanya, kami mohon bantuannya teman-teman semua. Dan ayo buat Indonesia yang lebih baik, demi anak dan ibu Indonesia, kami harap akan ada langkah terobosan. Ada yang berani membuat ini. Amin. Terima kasih banyak. Makasih banyak. Ya. Kalau kesimpulan boleh dong. Kan nanti nggak sidang kan kesimpulannya. Oh boleh minta kontak aja berarti buat nanti. Boleh. Dikit. Karena saya mau mencoba menyimpan diri saya dengan hal positif ya Pak. Ya Mbak Sania mungkin melihat tadi ada yang anak sekolah tuh kelulusan di surprise sama guru dengan sosok itu gimana tanggapan tadi? Iya, aku sih ngeliatnya happy banget ya, karena menurut aku guru itu sekarang itu memang udah banyak banget yang menjadi sosok yang menyenangkan, sosok yang bisa menjadi orang tua kedua di sekolah gitu. Dan memang anak itu ketika mendapat apresiasi yang baik dengan prestasinya, dengan kelulusannya, itu pasti anak juga akan menjadi motivasinya tambah bagus, terus semangatnya tambah baik. Jadi untuk guru yang sudah melakukan itu keren banget, aku salut, aku happy, dan semoga itu bisa menginspirasi banyak guru-guru lainnya untuk lebih mengapresiasi lagi prestasi yang sudah dilakukan oleh anak muridnya. Artinya kelulusan nggak perlu harus mewah-mewahan segala macam. Iya, nggak perlu. Yang penting rasa rasa kasih sayang gitu kan, rasa menghargainya gitu, kayak oh ternyata usahanya selama ini sama guru-guru itu dinilai pakai surat-surat cinta, itu so sweet banget. Itu namanya words of affirmation kalau misalnya love language kan. Jadi memang sangat patut dicontoh. Menurut aku itu menjadi satu budaya yang harus dikembangkan. Jadi makin lama anak ke sekolah tuh udah pemikirannya tuh kayak happy mau ketemu guru, bukan yang kayak hari ini ujian apa lagi, tugas apa, tapi udah kayak happy, gurunya baik, bisa ngerangkum, bisa jadi teman gitu. Oke, thank you Mbak Sania. Iya.